semuanya, perkenalkan kami dari Foresis yang terdiri dari Kevin Apriliano Sregar, Daniel Tanpa Seribu. saya Rizky Kazar Ramadhani, Saya Ingrid Azahara. Saya Mega Rusman Juta. Saya Sylvia Separdede. Kami di sini ingin mempertunjukkan hasil diskusi kami. Selamat menonton. Coba bayangkan kalau dunia ini tidak ada pohon sama sekali. Pastinya susah untuk kita melanjutkan hidup. Indonesia punya hutan yang luasnya lebih dari 125 juta hektar. Dari Aceh sampai Papua. Hutan kita ini adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup dan juga sumber kehidupan kita semua. Setiap hari, hutan memberikan kehidupan kepada kita. Material untuk membangun rumah, kayu bakar untuk memasak, hingga furnitur yang dapat kita jual dan kita gunakan sehari-hari. Tapi lebih dari sekedar kayu, hutan menghasilkan buah-buahan eksotis, jamur yang kaya protein, hingga obat-obatan tradisional dari tumbuhan hutan. Contohnya seperti masyarakat di Tapanuli, mereka mengandalkan rotan dan madu hutan sebagai sumber ekonomi utama. Ribuan keluarga bergantung pada hasil hutan-hutan kayu untuk menghidupi anak-anak mereka dan membiayai pendidikan. Selain manfaat yang langsung kita rasakan, hutan juga punya peran penting yang mungkin kita nggak sadar setiap hari. Apa aja sih peran penting dari ekosistem hutan dalam kehidupan kita? Pertama, hutan adalah penghasil oksigen terbesar. Setiap pohon yang berdiri menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Tanpa hutan, kadar CO2 di atmosfer akan meledak, mempercepat perubahan iklim global. Yang kedua, hutan mengatur siklus air. Akar pohon menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah, lalu melepaskannya secara bertahap ke sungai-sungai. Karena inilah daerah dengan hutan lebat jarang mengalami kekeringan ekstrim atau banjir bandang. Yang ketiga, hutan adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki 12% spesies mamalia dunia, 16% spesies reptil dan amfibi, dan 17% spesies burung. Sebagian besar hidup di hutan. Yang keempat, hutan mencegah erosi dan bencana alam. Di pegunungan, sistem akar pohon mengikat tanah dan mencegah longsor. Di pesisir, hutan mangrove meredam gelombang tsunami dan mencegah abrasi. Hutan juga berperan sebagai tempat wisata dan penelitian, di mana kita dapat berkreasi dan belajar. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengklasifikasikan hutan Indonesia berdasarkan 3 fungsi utama. Yaitu, mari kita dengar penjelasannya. yaitu yang pertama, hutan konservasi, ditunjukkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem unik. Contohnya, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera, melindungi harimau Sumatera, tapir gajah, dan beruang madu dalam habitat alamnya. Hutan ini tidak boleh dieksploitasi dan dikelola ketat untuk konservasi. Yang kedua, hutan lindung. Fungsinya menjaga tata air, mencegah banjir, dan menahan longsor. Contohnya, hutan lindung Sibolangit menjaga aliran sungai yang mensuplai air bersih untuk jutaan penduduk Medan dan sekitarnya. Yang ketiga, ada hutan produksi. Dikelola untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan secara berkelanjutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Hutan tanaman industri menghasilkan kayu dengan sistem tebang tanam, menciptakan lapangan kerja sambil menjaga kelestarian. Hutan adalah fondasi kehidupan manusia dan stabilisator iklim global. Hutan menyediakan oksigen, mengatur air, melindungi biodiversitas, dan mencegah bencana. Kehilangan hutan berarti mengancam masa depan seluruh peradaban kita. Geografis Indonesia yang unik menciptakan berbagai tipe hutan dengan karakteristik dan kekayaan masing-masing. Di Indonesia, tipe hutan terbagi menjadi 3. Berdasarkan iklim, hutan Indonesia dibagi menjadi tiga tipe utama, yaitu yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun, sehingga tahun ini selalu hijau dengan pohon-pohon menjulang yang membentuk kanopi berlapis. Keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Contohnya seperti di Papua, Kalimantan, masih memiliki hutan hujan primer yang luas. Tempat ditemukannya spesies baru hingga kini. Hutan musim atau monsun. Hutan ini mengalami musim kering yang jelas saat kemarau panjang.
Banyak pohon yang menggugurkan daunnya untuk menghemat air. Hutan jenis ini ditemukan banyak di Jawa Timur, Bali, Nusantara Timur. Contohnya seperti Taman Nasional Baluran di Jawa Timur dan Taman Nasional Komodo di NTT. Hutan gambut. Hutan yang tumbuh di atas gambut yang jenuh air. Lapisan gambut yang tebal menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar. Riau dan Kalimantan Tengah memiliki hutan hujan gambut yang sangat luas dan penting untuk iklim global. Contohnya hutan gambut Berbak Sembilang di Jambi. Hutan berdasarkan jenis tanah. Yang pertama ada hutan mangrove, hutan yang tumbuh di daerah pesisir yang terpengaruh oleh pasang surut, ditumbuhi oleh pohon-pohon seperti bakau dan rhizopora yang memiliki akar napas yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen, dan akar tunjang yang kokoh menahan hantaman ombak. Contohnya seperti Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan yang memiliki mangrove terluas di Indonesia bagian barat. Yang kedua ada hutan pantai, hutan yang tumbuh di bibir pantai berpasir yang tidak tergenang air laut, vegetasinya yang tahan akan angin kencang dan semburan garam. Pohon ketapang dengan daun lebar dan cemara laut yang melengkung adalah vegetasi khas dari hutan pantai. Lalu yang terakhir ada hutan rawa, hutan yang tumbuh di daerah rendah yang selalu tergenang oleh air tawar. Jenis pohon seperti hutan rawa seperti pohon kampas, pohon ramin, dan nyatoh yang telah beradaptasi dengan kondisi tanah yang terus basah. Berdasarkan jenis komposisi vegetasi. Yang pertama, hutan homogen. Hutan yang didominasi satu jenis pohon yang ditanam seragam. Contohnya hutan tanaman industri seperti akasia, eukaliptus, ataupun pinus. Keunggulannya adalah produktivitas tinggi dan pengolahan efisien. Namun kelemahannya sangat rendah dan ekosistemnya rentan terhadap hama penyakit. Yang kedua, hutan heterogen. Hutan alam dengan ratusan jenis pohon berbagai umur dan ukuran tumbuh secara alami. Contohnya, hutan batang toru di Sumatera Utara. Di sini pohon-pohon dari berbagai jenis umum dan tinggi tumbuh bersama menciptakan ekosistem yang stabil, kompleks dan sangat kaya akan kehidupan. Keanekaragaman tipe hutan Indonesia mencerminkan kekayaan ekosistem Nusantara yang luar biasa. Dari mangrove di pesisir Aceh hingga hutan hujan di Papua. Setiap tipe memiliki peran ekologis yang tidak dapat tergantikan. Kehilangan satu berarti ketidakseimbangan bagi keseluruhan sistem. Mari kita jaga hutan Indonesia, Karena di setiap pohonnya tersimpan masa depan kita. Masa depan untuk generasi yang akan datang Dan masa depan di planet ini.